Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kak Erikson, NIM 2022 11 034. Jadi di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas saya, yaitu matkul etika profesi. Jadi untuk etika profesi ini, saya akan menjelaskan etika profesi dalam profesi BPJS Ketenagakerjaan atau dalam karyawan BPJS Ketenagakerjaan. Itu BPJS Ketenagakerjaan ini itu merupakan lembaga yang memberikan perlindungan sosial bagi para pekerja, memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga etika profesional. Jadi diperlukan etika yang baik dalam mengemban tugas ini. Hal ini bertujuan untuk membangun kepercayaan dan memberikan pelayanan terbaik bagi para peserta. Oke, selanjutnya itu adalah pentingnya etika dalam berprofesi. Jadi untuk yang pertama itu adalah membangun kepercayaan. Etika profesi itu memungkinkan BPJS Ketenagakerjaan untuk membangun kepercayaan dengan peserta dan pemangku kepentingan lainnya. Jadi kita harus memiliki etika profesi yang baik supaya untuk dapat membangun kepercayaan bagi para peserta-peserta BPJS Ketenagakerjaan. Yang kedua itu adalah menjaga reputasi. Oke, dengan etika yang diterapkan dengan baik akan menjaga reputasi BPJS Ketenagakerjaan sebagai lembaga yang terpercaya dan profesional. Jadi etika kita itu harus dijaga sehingga untuk reputasi yang telah dibangun, reputasi yang baik pada BPJS itu akan selalu terjaga dengan baik. Untuk yang terakhir itu adalah mendorong kualitas kerja dengan etika yang jelas. Karyawan BPJS Ketenagakerjaan akan terpacu untuk memberikan kinerja yang terbaik dan pelayanan yang berkualitas. Oke, selanjutnya itu adalah kode etik kelembagaan BPJS Ketenagakerjaan. Oke, kode etik ini itu merupakan kode etik asli yang memang diterapkan oleh semua karyawan dari BPJS Ketenagakerjaan, karena memang kode etik ini itu website asli yang diterbitkan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Oke, untuk poin yang pertama itu adalah patuh dan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, untuk poin ini itu tidak khusus untuk karyawan BPJS Ketenagakerjaan, melainkan untuk semua profesi. Dimana ketika kita ingin memiliki etika profesi yang baik, pastinya kita itu harus patuh dan taat pada seluruh peraturan perundang-undangan. Oke, untuk yang selanjutnya atau poin kedua itu adalah melakukan pencatatan yang benar mengenai segala transaksi yang bertalian dengan kegiatan keuangan. Nah, segala sesuatu yang berhubungan keuangan itu akan sangat sensitif terhadap peserta. Nah, jika kita berhubungan dengan peserta yang dalam kategori ini kita berhubungan dalam kondisi keuangan, transaksi. Nah, ketika kita salah dalam melakukan transaksi keuangan, pastinya penurunan kepercayaan pada peserta terhadap tenaga kerjaan pastinya akan menurun. Oleh karena itu, kita itu harus memerlukan selalu melakukan pencatatan yang benar tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan. Oke, untuk yang selanjutnya itu adalah menghindarkan diri dari persaingan yang tidak sehat. Nah, ini umum di mana kita itu memang harus menghindar dari persaingan yang tidak sehat, yang tidak perlu. Untuk persaingan-persaingan yang sehat itu justru baik karena akan meningkatkan kemampuan kita dan juga tidak akan merugikan orang lain karena untuk persaingan yang dilakukan itu adalah persaingan yang sehat atau tidak merugikan. Untuk yang selanjutnya, poin keempat, itu adalah tidak menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan pribadi. Nah, terdapat beberapa wewenang yang dimiliki oleh beberapa karyawan BPJS Ketenagakerjaan, di mana ketika kita sudah menjadi karyawan BPJS Ketenagakerjaan, kita itu harus memiliki etika profesi yang baik, di mana kita itu tidak menyalahgunakan wewenang yang dapat kita lakukan sendiri. Jadi untuk wewenang-wewenang itu, jika memang tidak atau dilarang untuk kita gunakan atau menyalahgunakan wewenang, itu tidak perlu. Jadi untuk tidak menyalahgunakan wewenang ini itu sangat penting karena jika kita ketahuan itu akan merugikan diri kita dan juga akan merugikan si pihak BPJS Ketenagakerjaan dan pastinya juga akan merugikan pada para peserta. Oke, untuk yang selanjutnya yang kelima itu adalah memperhitungkan dampak yang merugikan dari setiap kebijaksanaan yang ditetapkan terhadap keadaan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Nah, untuk poin ini kita tuh harus selalu memperhatikan keadaan-keadaan yang akan muncul atau kemungkinan-kemungkinan buruk yang akan merugikan dari setiap kebijaksanaan.
itu dari keadaan ekonomi dan lain-lainnya. Kita itu harus selalu memperhatikan hal itu. Oke, untuk yang selanjutnya, itu tidak melakukan perbuatan tercela yang dapat merugikan citra BPJS Ketenagakerjaan. Nah, untuk yang poin ke-6 ini itu juga bisa mencakup terhadap poin-poin yang sebelumnya, di mana jika kita melakukan perbuatan-perbuatan yang kurang dari kesalahan-kesalahan ataupun eh, pokoknya kesalahan yang dapat merusak citra BPJS. Nah, untuk karena itu kita itu harus selalu bersikap profesionalisme. Kita itu harus meminimalisir terjadinya kita itu melakukan kesalahan, apalagi membuat citra BPJS itu menurun. Oke, selanjutnya itu adalah integritas dan tanggung jawab profesional. Jadi untuk integritas, jadi untuk karyawan BPJS Ketenagakerjaan itu harus memiliki integritas yang tinggi, kejujuran, dan bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip etika. Nah, poin penting itu adalah di kejujuran. Karena jika kita melakukan kebohongan dan itu dapat diketahui oleh peserta dan yang lain-lain, itu akan merusak dari si citra BPJS ini. Jadi untuk itu, sebagai karyawan BPJS yang baik, kita harus memiliki integritas yang tinggi. Oke, yang selanjutnya itu adalah tanggung jawab profesional. Jadi untuk setiap karyawan itu harus bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, serta selalu berusaha memberikan pelayanan yang terbaik. Nah, untuk tanggung jawab profesional ini merupakan etika profesi dalam semua pekerjaan, di mana untuk tanggung jawab kita terus selalu bisa menanggungjawabkan apa yang kita lakukan. Oleh karena itu, kita tuh harus selalu melakukan pelayanan yang baik sehingga untuk peserta itu akan puas. Nah, jika pada kondisi kita melakukan dalam pengerjaan kita selalu bermalas-malasan dan lain-lain, itu kan artinya kita tidak memberikan pelayanan yang baik atau kita memberikan pelayanan yang buruk. Nah, itu dapat juga merusak citra pada BPJS atau etika profesi kita. Etika dalam berprofesi kita itu termasuknya jelek, karena tidak bersifat profesionalisme dan memiliki tanggung jawab yang tinggi. Oke, selanjutnya itu adalah menjaga kerahasiaan dan privasi peserta. Untuk yang pertama, itu adalah kerahasiaan data. Nah, menjaga kerahasiaan data dan informasi pribadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Nah, pastinya jika kita memiliki data-data dari peserta, kita itu harus menjaga rahasia itu. Kita itu tidak boleh menyebarluaskan data-data itu, apalagi menjualnya. Itu sangat tidak boleh, karena juga melanggar peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, kita itu harus menjaga kerahasiaan data dari konsumen atau dari peserta. Untuk yang selanjutnya itu adalah keamanan informasi, dengan memastikan sistem dan prosedur yang memadai untuk melindungi keamanan informasi peserta. Nah, untuk itu kita juga harus meningkatkan dari website dan lain-lain, sehingga keamanan informasi dari data-data peserta itu harus selalu terjaga dengan baik. Untuk keamanan informasi yang rendah atau yang rentan, itu pastinya akan menurunkan kepercayaan dari konsumen atau dari peserta BPJS, karena data-data dari mereka itu merasa tidak aman, sehingga mereka tidak akan percaya lagi atau akan mengkritik keras dari BPJS Ketenagakerjaan ini. Oke, yang ketiga itu adalah hak privasi, yaitu menghormati dan menjaga hak privasi peserta dalam setiap pelayanan yang diberikan. Nah, ini kurang lebih sama, di mana privasi-privasi dari mereka itu harus selalu kita jaga, karena tidak semua orang privasinya itu ingin diketahui. Jadi kita tuh harus selalu menjaga privasi-privasi dari para konsumen. Oke, sekian untuk presentasi yang saya paparkan. Kurang lebihnya dalam penyampaian, saya meminta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.